Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu guru SMA Negeri 2 Indramayu, yang terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam kegiatan berbagi praktik baik budaya positif SMA Negeri 2 Indramayu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ana Rosdiana SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniya walikulli niyati sholihah, sya'ulillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya ibu-ibu guru SMA Negeri 2 Indramayu, kita akan mendengarkan diseminasi berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Rosdiana. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Pak Hermawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya ibu-ibu sudah menyempatkan hadir di tempat ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 untuk budaya positif di SMA Negeri 2 Indramayu. Langsung saja, yang pertama ada konsep inti budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu seperti apa sih? Perwujudan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ada yang mau menambahkan lagi untuk budaya positif? Ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya ya untuk budaya positif. Yang pertama, konsep inti budaya positif itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya seorang guru itu ada di posisi mana nih Bu? Ilusi mana? Mengontrol, ilusi guru mengontrol murid ya. Masih banyak di sekolah itu masih guru yang mengontrol murid. Nah, berbeda dengan kurikulum merdeka sekarang, yang digunakan adalah siswanya. Siswanya yang merdeka, yang hanya diarahkan oleh guru. Jadi guru hanya mengarahkan saja nih, bukan mengontrol maunya bagaimana, tetapi hanya mengarahkan. Butuhnya apa nih siswa, minatnya apa, lalu guru hanya mengarahkan.
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan tiap anak didik kita itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan minatnya apa, kebutuhannya apa, itu tidak bisa disamakan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini saling berkaitan nih dengan poin pertama. Ini kita tidak bisa menyamakan kebutuhan atau minat dari anak. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pendapat yang berbeda itu harus kita saling pahami. Ya, walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Teori kontrolnya itu hanya kalian sendiri, ibu-ibu sendiri nih yang bisa mengontrol diri ibu-ibu. Mau seperti apa nih di dalam kelas, mau bagaimana, itu tergantung dari siswa dan ibunya. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kalian tidak bisa, ibu-ibu tidak bisa membatasi nih kebutuhan siswa yang seperti apa. Ibu tidak boleh membatasi minat siswa, jadi tidak bisa mengontrol anak didiknya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Jadi dalam situasi di dalam kelas itu tidak ada yang menang kalah, tapi semuanya itu menang, layak dalam pembelajaran. Lanjut Pak. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif juga salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Biasanya di sekolah kita itu anak-anak bisa melakukan atau mengikuti aturan harus ada apa nih Bu? Harus ada ancaman ya atau hukuman supaya anak-anak bisa mengikuti aturan sekolah dengan baik. Seperti apa nih? Menggunakan lipstik. Nah, harus ada ancaman dulu, baru tidak menggunakan. Itu masuknya ke disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan anak-anak yang sesuai dengan keinginan kita itu yang bagaimana nih Ibu? Harus berperilaku baik dulu nih, ibu-ibunya dulu harus mencontohkan, misal datang ke kelas tepat waktu, itu kan mencontohkan agar siswa kita itu mengikuti. Oh iya, masuk ke kelas itu tidak boleh telat. Nah, itu adalah disiplin baik. Lanjut Pak. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Lalu yang kedua itu ada Ibu Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia nih, yang dibutuhkan dasar oleh kita itu seperti apa? Yang pertama itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Apa saja nih ibu-ibu, untuk bertahan hidup kita harus bagaimana? Makan, lalu pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu poin-poin untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan kebutuhan dasar yang kedua. Yang ketiga, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu merupakan bagian kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Poinnya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu bagian dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh kita ya, Ibu. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu biasanya ibu-ibu kan memberikan tugas ya untuk siswa di kelas. Nah itu yang diharapkan apa? Dikerjakan, lalu dikumpulkan tepat waktu, mendapat nilai yang baik. Itu merupakan apa tuh? Bagian mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Sebelum memberikan tugas, ibu akan memberi ancaman tidak? Harus dikumpulkan. Berarti masih menggunakan hukuman ya, supaya anak-anak tersebut mengerjakan tugas yang ibu-ibu berikan. Ya, lanjut Pak. Ini hukuman. Bentuknya itu tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nih Ibu biasanya sering menggunakan ini ya. Tidak terencana, hukuman itu yang ada terlintas di pikiran ibu saja. Mau hukumannya apa nih? Apakah atau menulis lebih banyak 100 kali misalkan saya berjanji mengerjakan tugas. Itu adalah hukuman yang tidak terencana, tiba-tiba sesuka hatinya ibu-ibu nih mau memberikan hukuman apa terhadap siswanya. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Maksudnya tidak dilibatkan itu memberikan hukumannya itu hanya sebatas dari ibu sendiri. Tadi push up. Nah, tanpa melibatkan nih hukumannya kamu akan push up jika tidak mengerjakan. Itu berarti kan tidak melibatkan siswanya. Terus yang ketiga, bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah itu tadi tidak melibatkan siswa, hanya berdasarkan dari
keinginan dari ibu-ibu sendiri nih, maunya hukumannya seperti apa. Terus yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang diberikan itu biasanya itu yang sering ya, yang sering digunakan oleh guru-guru itu hukuman yang psikis seperti push up, lari keliling lapangan, atau membersihkan kelas, WC, itu masuknya ke dalam hukuman fisik atau psikis. Terus yang kedua ada konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, antara hukuman dengan konsekuensi ini berbeda. Mungkin awalnya ibu-ibu berpikir sama ya antara hukuman dengan konsekuensi. Padahal jika dipahami lebih lanjut lagi, antara hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Nah, kalau misalkan hukuman itu tidak terencana, kalau konsekuensi itu terencana. Jadi di awalnya itu sudah disepakati dulu nih. Jika tidak mengerjakan tugas, hukumannya akan seperti apa? Itu masuknya ke konsekuensi. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Padahal tadi sudah dibuat kesepakatan. Kenapa nih di dalam poin konsekuensi murid tidak nyaman? Tadi hukumannya mungkin berdasarkan dari tidak terencana. Ibu-ibunya nih maunya seperti ini hukumannya, tidak terarah. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa itu terus diawasi, mau baik mau buruk itu diawasi oleh guru, karena guru hanya sebatas monitor. Terus yang ketiga ada restitusi. Yang pertama ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini restitusi itu apa ya namanya, baru nih. Tadi kan hukuman, ini konsekuensi. Restitusi bisa digunakan oleh ibu-ibu nih supaya tidak menggunakan hukuman atau konsekuensi lagi, tapi cara memanggil siswanya tidak harus dengan nada yang tinggi, tetapi baik-baik. Kenapa nih melakukan kesalahan, dipanggil dengan baik-baik. Anak-anak lebih nyaman seperti apa sih ibu-ibu? Dengan emosi atau dengan yang lembut? Lembut ya. Anak-anak akan lebih nyaman nih dengan posisi yang guru-gurunya lebih lembut dibandingkan dengan bernada tinggi. Sebelumnya nanti ibu mau menampilkan video dulu nih. Mohon disimak ya ibu-ibu. Ini adalah video restitusi, yaitu memanggil anak dengan menanyakan dulu nih alasannya kenapa bisa melakukan hal seperti itu. Lalu kita memberikan penguatan dulu nih, kenapa anak tersebut melakukan hal itu, salah atau tidak. Itu bisa dilihat dari video ini.
Ini yang ditanyakan adalah kenapa bisa melakukan hal tersebut, alasannya apa, lalu bukan hanya anak ini yang melakukan, tetapi semua anak-anak pernah melakukan supaya tidak ada rasa bersalah nih terhadap siswa ini. Sebelum ke materi, kita speaking dulu ya. Sepertinya ibu-ibunya nih ngantuk nih. Cluenya supaya tidak ngantuk, ibu-ibunya nih cluenya ya. Cluenya adalah jika saya meminta tolong baru dilakukan. Kalau tidak ada kata tolong berarti tidak dilakukan. Cluenya tahu ya, supaya tidak ngantuk nih ibu-ibunya nih. Mungkin sudah siang ya, jadi sudah merasa ngantuk, capek setelah mengajar. Ya, sudah dimulai ya. Tolong ibu-ibu bisa berdiri. Angkat kedua tangannya. Tuh, berarti masih ada yang belum konsen nih. Yang tadi mengangkat tangannya berarti duduk dulu ibu-ibu ya. Lanjut nih. Untuk tolong angkat kedua tangannya. Turunkan tangan kanannya. Turunkan tangan kiri. Tolong turunkan tangan kanannya. Dipersilakan duduk ibu-ibu. Tidak ada yang mau duduk nih ibu-ibu. Berarti berdiri ya. Tidak ada yang duduk. Tidak ada yang mau duduk. Ya, dipersilakan duduk. Tolong duduk kembali ya. Berarti masih banyak yang fokus nih. Hanya beberapa ibu-ibu nih yang masih ngantuk ya Bu ya. Lanjut, untuk 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, kedua pemantau, ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat teman, yang kelima adalah manajer. Ibu-ibu biasanya menggunakan kontrol yang apa nih? Penghukum sering digunakan itu penghukum ya, karena kalau ada anak-anak yang tidak nurut itu langsung diberi tugas, diberi hukuman. Itu mungkin di anak-anak kita yang efektif adalah hukuman, karena kalau tidak hukuman anak-anak tidak akan mengikuti aturan ya ibu-ibu ya. Lanjut Pak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering ya, ibu mungkin ada yang bertugas di belakang pada saat upacara nih. Banyak yang melihat anak-anak tidak lengkap. Banyak yang masih menggunakan atribut yang tidak lengkap, seperti tidak menggunakan dasi atau topi, atau menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan nih pada hari Senin misal. Ya, terus hormat pada bendera selama 1 jam. Ini masuknya ke dalam penghukum karena berupa fisik. Kalau fisik itu identik dengan kontrol hukum. Lalu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu merupakan membuat rasa bersalah. Jadi anak tersebut merasa bersalah nih. Oh ya, tindakan saya salah selama ini. Karena menyebutkan bahwa berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu nih. Itu merupakan bagian membuat rasa bersalah.
Terus kasus berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu merupakan kontrol teman. Walaupun menegur, tetapi dengan baik-baik, tidak bernada tinggi, harus suaranya terdengar sampai kantin misalkan. Itu tidak perlu digunakan untuk kontrol teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kali ini kamu boleh berbuat salah, tapi tidak boleh terulang lagi. Itu merupakan kontrol teman. Lalu kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu merupakan kontrol pemantau. Setelah dipantau, ditegur, lalu meminta anaknya supaya dilakukan membeli atributnya ke koperasi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu merupakan kontrol manager. Biasanya ibu-ibu menegur anak-anaknya bagaimana nih? Bu, bagaimana menegur anak-anaknya supaya tidak melakukan kesalahan? Ada di posisi kontrol apa? Teman. Menegurnya bagaimana? Contohnya seperti apa kalimatnya? Kalimatnya bagaimana? Jangan ulangi. Ayo. Jangan mengulanginya lagi dengan nada halus. Ya. Itu masuk ke dalam kontrol teman. Ini masuknya ke mana nih ya? Tolong dijawab nih ya ibu-ibu nih, supaya tidak tambah ngantuk. Tadi kan kita sudah melakukan ice breaking. Nah ditambah ibu-ibu diminta untuk menjawab nih. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kontrol pembuat rasa bersalah. Ya, tepat sekali nih, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jawabannya sesuai dengan yang dijawab oleh ibu-ibu, yaitu pembuat rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuknya ke dalam kontrol apa nih? Apa? Ada yang bisa berikan jawabannya nih, ibu-ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, apa? Bu Baiti. Ibu Baiti boleh? Apa jawabannya ibu? Penghukum. Kita lihat ya. Kita lihat jawabannya. Penghukum. Ibu Baiti ya. Berarti Bu Baiti ini memperhatikan nih dari awal saya menjelaskan ya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kontrol apa nih? Kontrol apa? Ya, dilihat. Ya, jawabannya tepat, yaitu kontrol manager. Kalau ini kalimatnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kontrol. Lihat jawabannya, ya tepat, jawabannya teman. Kontrol teman. Satu lagi nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini masuknya ke dalam kontrol apa? Ibu-ibu, kontrol apa nih? Kontrol apa? Jawabannya dilihat. Ya benar, jawabannya pemantau. Dari 5 soal tadi
Berapa yang benar nih, ibu-ibu nih? Berarti jawabannya tadi sudah benar semua ya. Lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu nih perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Boleh Ibu Vera? Perbedaannya adalah kesepakatan kelas adalah daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan disiplin. Sedangkan keyakinan kelas adalah perangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ya, tepat sekali Ibu Vera, terima kasih untuk pendapatnya. Ada yang lain mau menambahkan perbedaannya apa nih antara keyakinan dengan peraturan kelas? Kalau peraturan itu kan bagaimana? Kalau keyakinan bagaimana? Ada yang mau menambahkan, Ibu? Ada lagi yang mau menambahkan? Paham berarti ya yang disampaikan oleh Ibu Vera ya? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Abstrak itu berarti tidak ditentukan mau seperti apa nih keyakinannya, ya. Contohnya kalau peraturan kelas itu dilarang membuang sampah. Nah kalau keyakinan kelasnya berarti menjaga kebersihan. Itu kan berada dari diri sendiri nih, harus menjaga kebersihan. Kalau ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan ada kata dilarang yang memaksa kita ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terus dibuat dalam pernyataan positif tadi yang disampaikan, tidak menggunakan kata dilarang, tetapi diganti menjaga kebersihan. Terus atau misalkan tidak boleh datang terlambat pada saat KBM, diganti datang tepat waktu. Itu merupakan pernyataan yang positif. Ya, perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu dari kalimatnya juga sudah berbeda. Kalau keyakinan itu positif yang dimunculkan. Lalu yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Tadi datang tepat waktu, menjaga kebersihan, itu kan mudah diingat ya daripada harus dilarang datang terlambat pada saat KBM, itu kan terlalu panjang. Kita persingkat saja dengan datang tepat waktu, itu mudah diingat ya untuk keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Biasanya ibu-ibu mengalami apa nih kendala di kelasnya? Tadi ya, mungkin banyak anak-anak yang datang terlambat pada saat KBM nih. Pada saat setelah istirahat biasanya anak-anak itu kan ada alasan, Bu, saya masih lapar, masih ke kamar mandi dulu. Itu yang dialami oleh kita semua ya ibu-ibu ya. Kondisinya bagaimana tadi supaya tidak telat? Berarti kan ibu-ibu meyakinkan siswanya agar tidak telat. Dengan caranya apa? Dengan cara dari ibu-ibunya sendiri nih. Pada saat KBM diusahakan datang tepat waktu. Misalkan istirahat sampai 10.30, berarti ibu-ibu sudah ada di kelas 10.30. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak boleh dibuat hanya oleh ibu-ibunya sendiri nih, ibu gurunya sendiri. Tapi harus melibatkan siswanya juga. Harus seperti apa keyakinan kelasnya. Ini ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, supaya tidak ada kontrol penghukum lagi,
ini digunakan, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi dulu tindakan yang salahnya. Kenapa nih ditanyakan? Kenapa misalkan namanya Dwi, kenapa nih kamu melakukan kesalahan? Ditanyakan dulu. Lalu keyakinannya, menanyakan keyakinan. Kenapa bisa melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Lalu menstabilkan identitas. Walaupun kamu sudah melakukan hal seperti itu, tapi masih banyak yang bisa dilakukan seperti hal-hal baik lainnya, gitu ya. Itu merupakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang pertama, berbuat salah itu wajar. Jadi ibu-ibu ini, ibu gurunya harus menenangkan dulu siswanya. Berbuat salah itu wajar, anak-anak, tetapi tidak boleh keterusan. Karena diperbolehkan membuat salah, anak-anak mewajarkan, itu juga tidak baik ya. Ini hanya sebatas kalimat positif supaya anak tersebut tidak mengulanginya lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kalimat positif lagi. Walaupun ada anak-anak yang melakukan kesalahan, tetapi ibu melakukan penguatan. Walaupun kamu sudah salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu juga layak melakukan kesalahan. Itu merupakan menstabilkan identitas. Lalu yang ketiga, dulu ibu juga pernah melakukan hal ini. Yang keempat, ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang ibu mau itu mencari solusi. Nah, jika di dalam kelas ibu-ibu nih, ibu guru nih, ada yang melakukan kesalahan, misalkan si A dan si B melakukan pertengkaran nih gara-gara misalkan pensilnya hilang dan menuduh murid lain. Itu yang ibu salahkan siapa? Tidak ada ya, karena tidak tahu yang salah mana, yang benar mana. Jadi untuk segitiga restitusi menstabilkan identitas itu tidak mencari kesalahannya, tetapi sama-sama mencari solusi. Ya sudah, lebih baiknya harus bagaimana nih? Jangan mencari kamu salah ya. Tadi kenapa kamu meletakkan pensilnya sembarangan? Itu tidak boleh. Tapi mencari solusinya. Harusnya bagaimana nih kalau sudah hilang? Mau menggantikan atau seperti apa? Itu sesuai dengan keyakinan kelas ibu-ibu sendiri. Terus kamu berhak merasa begitu. Misalkan tadi Dwi dengan ibu, misalkan siswanya Dwi dengan Amel. Nah itu kan siapa nih yang berhak merasa salah? Bu, saya merasa benar, Bu, saya merasa salah. Itu kan biasanya tidak ada yang merasa salah, tapi semuanya merasa benar. Anak-anak itu pasti setelah membuat kesalahan pasti merasa benar semua. Bu, saya tidak merasa salah nih. Saya tidak pernah mengambil pensilnya si A, tidak pernah mencuri pensilnya si A. Padahal yang melihat itu siapa misalkan ya? Lanjut, Anak. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama itu kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa nih kalian bisa melakukan hal seperti itu? Alasannya apa? Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan di pelajaran bahasa Indonesia ada anak-anak yang mengumpulkan tugasnya itu terlambat. Ada yang sama sekali tidak mengerjakan. Nanti bisa disampaikan, kamu bisa saja tidak mengerjakan tugas ini, tetapi ibu yakin kamu itu bisa mengerjakan tepat waktu.
Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, pada saat tidak mengerjakan tugas, itu kan yang dicari apa? Kesalahan dari siswa tersebut kan? Biasanya apa yang anak-anak itu biasanya jarang mengerjakan tugas apa sih? Yang sulit mungkin di matematika, fisika atau kimia ya, itu kan sulit dan mungkin beberapa anak tidak mau mengerjakan di mapelnya ibu ya, itu kan kesulitan. Terus sesuatu yang penting bagi dirinya, yang penting apa? Yang diharapkan oleh siswa itu apa? Nilai yang baik. Dengan mengerjakan tugas yang diharapkan adalah mendapat nilai yang baik. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Sebelum menuduh menyalahkan murid-murid ibu di kelas nih, tanyakan dulu keyakinan kelasnya seperti apa. Sudah melakukan keyakinan kelas belum pada awal pembelajaran? Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa nih yang disepakati sebelum pembelajaran? Nilai-nilainya tadi harus datang tepat waktu, tidak boleh berkata kasar. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati di dalam kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut ibu-ibu nih? Bagaimana kelas yang ideal itu seperti apa? Tenang. Terus apa lagi? Tertib. Terus kondisi kelas yang seperti apa nih yang diharapkan oleh ibu-ibu? Ada bersih, rapi, kondusif. Anak-anaknya itu kan yang sangat diidamkan oleh semua guru nih. Walaupun di pelajaran matematika ya ibu ya, tetapi diinginkan anak-anaknya kondusif, tidak malah mengantuk. Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia nih banyak yang mengantuk, terus tidak mau membaca. Itu adalah keyakinan yang harus disepakati. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas berarti meminta siswa-siswi ibu-ibu ini maunya seperti apa pada saat di kelas, bagaimana? Itu kan yang diharapkan oleh semua guru ya, di semua mapel. Harus bagaimana? Yang diharapkan siswanya harus bagaimana nih? Apa? Rajin. Terus mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus menjaga kebersihan di kelas. Apalagi? Aktif, responsif. Itu juga harus yang diharapkan kepada siswa-siswi ibu ya, di kelas seperti apa. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang tadi sebelumnya saya tampilkan videonya ya. Itu prosesnya itu kita memanggil dulu siswanya. Jika ada anak yang mungkin di pelajaran apa nih, matematika, ada beberapa anak yang sering bolos, atau yang sering kita jumpai apa nih ibu-ibu, anak-anak merokok atau sering dispen. Nah itu kan yang menjadi permasalahan di kelas. Misalkan di mapel saya sendiri, itu mapel bahasa Indonesia, ada beberapa anak yang sering dispen. Dispennya padahal kegiatan sekolah. Harus diizinkan atau tidak nih ibu-ibu? Izinkan. Harus ada kesepakatan dulu berapa kali izin untuk melakukan dispen. Takutnya sudah diizinkan dispen tapi tidak melakukan kegiatan di sekolah. Misalkan ada di kantin atau
sengaja bolos dengan alasan dispen. Itu kan ada beberapa anak yang seperti itu. Nah, caranya itu memanggil dulu anak tersebut, lalu tanyakan kenapa tidak mengikuti pelajaran ibu, alasannya apa, kenapa bisa melakukan hal tersebut. Hal tersebut tahu tidak salah, itu harus diyakinkan dulu kepada siswanya, ya. Terus apa lagi? Setelah menanyakan, ya, diberi penguatan. Kamu boleh melakukan hal seperti itu, tapi apa? Itu harus diingatkan lagi. Kita tugasnya sebagai guru itu mengingatkan siswa yang sudah melenceng, tidak sesuai dengan aturan sekolah, tidak sesuai dengan aturan kelas. Ada beberapa anak itu kan yang sukanya dengan dispen, karena dispen itu apa, Bu? Dispen itu bebas dari tugas, padahal dengan dispen itu tugas malah menumpuk, malah lebih banyak. Ada beberapa anak yang saya temui itu karena dispen tidak bisa membagi waktu, hanya fokus pada kegiatan di luar sekolah, tetapi tugas di sekolahnya masih menumpuk, tidak dikerjakan sesuai dengan waktunya. Ada pengalaman tidak ibu-ibu nih, pengalaman lain untuk di kelas seperti apa? Pengalamannya nih di kelas bagaimana? Yang bolos atau merokok, bagaimana Ibu Vera, coba? Ya, saya menemukan ada anak yang setiap hari dia ada di sekolah tapi gak pernah masuk ke kelas, kayak gitu. Dia ada di sekolah tapi emang kehadiran di kelasnya itu tidak ada, kayak gitu. Ya, terima kasih Ibu Vera. Itu kasus yang dialami oleh Ibu Vera mungkin sebagai wali kelas ya. Jadi terlihat nih siapa anak yang sering bolos, lalu kehadirannya ada, tetapi pada setiap jam pelajaran itu tidak ada. Anaknya kemana nih? Mungkin ada di kantin atau bersembunyi di mana gitu ya. Jadi alasan orang tuanya berangkat jam 7 lalu pulang pukul 4 seperti anak-anak biasa. Itu sudah dipanggil anaknya Ibu, sudah dipanggil oleh Ibu Vera, ditanyakan alasannya kenapa ya Bu ya. Terus sampai saat ini masih seperti itu atau ada perkembangan? Sudah ada perkembangan ya Bu ya. Jadi bisa digunakan oleh ibu-ibu lain pada saat kendala nih, pada saat menemukan siswa yang bermasalah. Bukan hanya pada saat bolos saja, tetapi misalkan terlambat nih. Ibu juga pernah yang menjadi guru piket nih di depan. Pada saat terlambat, itu apa yang dilakukan? Seperti apa? Itu bisa diterapkan juga segitiga restitusi. Kenapa bisa terlambat? Kenapa bisa terulang? Yang terlambat itu kan biasanya berapa kali paling banyak? Paling banyak. Ibu pernah menjumpai anak-anak yang lebih dari 3 terlambat tidak? Pernah menjumpai? Ibu Baiti barangkali mau menyampaikan anak-anak yang terlambat. Yang efektif untuk yang terlambat itu harusnya bagaimana nih? Supaya tidak terlambat lagi tapi tidak menggunakan hukuman. Kita menggunakan kontrol manager seperti segitiga restitusi supaya efektif, tidak ada yang terlambat lagi. Bagaimana nih ibu-ibu? Anak-anaknya diminta apa? Mus'afkah? Itu masuknya ke dalam penghukum. Seperti apa nih? Yang efektif menurut ibu-ibu yang pernah bertugas menjadi guru piket. Keliling lapangan masuknya ke penghukum juga. Kalau manajer berarti ditanyakan dulu kenapa bisa terlambat, lalu sudah berapa kali
sudah berapa kali gitu ya melakukan keterlambatan itu. Misalkan terlambatnya itu disengaja. Kalau disengaja itu yang bagaimana ibu-ibu? Kalau sengaja berangkat dari rumahnya pukul 6.50, padahal rumahnya di Jatibarang misalkan. Nah itu kan disengaja ya. Nah itu adalah kesalahan yang disengaja. Jadi ibu-ibu ini menganalisis dulu kesalahan anaknya, disengaja atau tidak. Misal atau ada beberapa anak nih yang terjadi kecelakaan pada saat berangkat sekolah, sehingga mengakibatkan keterlambatan ke sekolahnya. Itu bukan hal yang disengaja. Nah itu ibu bisa membedakan nih antara kesalahan yang dibuat sengaja dan tidak sengaja. Ya, kasus apalagi nih ibu barangkali mau menyampaikan siswanya yang bagaimana? Harus seperti apa lagi nih? Pernah mengalami tidak Ibu Widya nih? Siswa yang seperti apa? Pernah mengalami? Kebersihan. Tidak menjaga kebersihan. Tidak menjaga kebersihan. Lalu hukumannya bagaimana Ibu Widya untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi nih anak-anaknya supaya menjaga kebersihan? Nah, biasanya anak laki-laki ya ibu-ibu ya yang tidak menjaga kebersihan di kelas karena buang sampahnya malas, jadi ya sudah taruh di kolong saja. Padahal itu adalah keyakinan kelas yang harus disepakati bersama-sama. Harus membersihkan kelas sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Itu kendala yang dialami oleh Ibu Widya ya, menemui siswa yang melakukan buang sampah sembarangan. Ada lagi yang mau menceritakan masalahnya, menemui siswa yang bagaimana nih? Yang seperti apa? Mengumpulkan tugas. Lambat mengumpulkan tugas. Ya, terima kasih Ibu Viva. Banyak sekali ya, mungkin di mapel lain juga ibu-ibu merasakan banyak sekali siswa yang mengumpulkan tugasnya itu tidak tepat waktu. Misalkan pembelajarannya hari ini, lalu dikumpulkannya minggu depan. Itu ibu-ibu sering mengalami seperti itu? Nah caranya supaya tidak terulang lagi bagaimana ibu-ibu? Ya sebelumnya berarti di awal pembelajaran membuat kesepakatan terlebih dahulu supaya mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Kalimatnya bagaimana untuk peraturan kelas? Membuat peraturan kelas dengan kondisi siswa yang tidak mengumpulkan. Bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Peraturannya misalkan dilarang mengumpulkan tugas terlambat atau apa, Ibu Vera? Contohnya dilarang mengumpulkan tugas lebih dari 24 jam. Diberi waktu ya Ibu ya? Ya benar ya. Berarti keyakinan kelasnya seperti apa? Kalau tadi kan dilarang mengumpulkan tugas lebih dari 24 jam. Berarti keyakinan kelasnya harus kalimat yang positif. Kalimat positifnya apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Banyak sekali ya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh siswi kita di SMA Negeri 2 Indramayu ya, yang ibu-ibu alami nih. Banyak yang terlambat pada saat sekolah dan terlambat di KBM, lalu tidak menjaga kebersihan. Terus tadi apa lagi Bu Vera? Bolos ya. Terus tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu adalah bukti-bukti kesalahan dari siswa yang harus kita dampingi nih supaya tidak terulang kembali.
harus ke semua mapel ya, jangan hanya ke Ibu Vera saja harus tertib, harus disiplin, tetapi ke semua guru-guru yang ada di SMA 2 Indramayu harus seperti apa, bagaimana tertibnya gitu ya. Lanjut ke penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini merupakan dari rangkaian penutup kegiatan hari ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya pengetahuan tentang budaya positif, lalu segitiga restitusi itu bermanfaat untuk ibu-ibu nih diterapkan di sekolah. Gitu ya. Ya mungkin itu saja, barangkali ada yang ditanyakan ibu-ibu mengenai materi hari ini. Cukup ya. Saya sangat berterima kasih nih ibu-ibu menyempatkan waktunya untuk datang dan memberikan tugasnya ya di kelas ya. Karena waktu untuk kegiatan ini cukup lama. Tapi saya sangat berterima kasih nih kehadiran ibu-ibu semua untuk bisa mensupport saya sebagai CGP Angkatan 11 supaya kegiatannya lancar sampai akhir ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Bu Ana sudah berbagi praktik diseminasi budaya positif. Jadi ibu-ibu semua memang butuh kerja keras dan butuh dukungan dari semua orang untuk menerapkan budaya positif di SMA Negeri 2 Indramayu ini menjadi lebih baik lagi. Kalau saya dengan Bu Ana akan berat, tetapi kalau dengan ibu-ibu semua bergandengan tangan, kemudian menyamakan satu visi misi yang sama untuk perubahan SMA 2 Indramayu, saya rasa tidak butuh waktu lama itu. 3 bulan, paling lama-lamanya 6 bulan kita sudah bisa memperbaiki itu semua dengan baik. Maka dari itu saya memohon Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan hasil dari berbagai praktek baik pada hari ini dan penerapannya ke dalam siswa-siswi di kelasnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapat berjumpa kembali pada berbagai praktek yang lainnya, yang insya Allah masih banyak yang akan diberikan untuk berbagai praktik, ataupun nanti ketika ibu-ibu sudah mendapatkan pengalaman baru untuk mengikuti calon guru penggerak, itu bisa nanti menjadi pemateri dan kami dengan Bu Ana akan mendengarkan ibu-ibu semua dalam berbagai praktek itu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri pada kegiatan siang hari ini, marilah sama-sama kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menempelkan siklopnya ke 5 detik ya. Dibuat secara bersamaan. Kesepakatannya sama-sama harus
sepakati bersama-sama. Yang pertama ini dari pendapat teman kami ini, dilarang makan di saat belajar berlangsung. Setuju tidak? Setuju. Tidak boleh makan. Yang kedua, datang tepat waktu pada saat pembelajaran ya. Setuju? Setuju. Ada toleransinya tidak? Ada. Toleransinya? 10 menit ya, semangat ya, 10 menit. Lalu yang ketiga ada tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Terus dilarang bermain game. Setuju? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Datang tepat waktu tadi sudah, menghargai guru sudah, tidak terlambat masuk kelas. Ya sudah ya. Jadi ada 5 kesepakatan yang ada di kelas 11 5. Semuanya setuju untuk kesepakatan ini? Setuju.